Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Malam itu, orang-orang melihat banyak bintang dimusnahkan di langit. Saat mereka meledak, mereka bahkan lebih mempesona daripada kembang api. Mereka sekarang menghilang selamanya? Langit tampaknya telah dimurnikan, menjadi jauh lebih gelap dari sebelumnya. Adapun bumi yang besar, aura menakutkan mengalir dalam gelombang. Jika bukan karena kekuatan tak tertandingi seseorang yang menekannya, mencegahnya menutupi tanah tanpa batas, semuanya mungkin sudah berubah menjadi abu. Dini hari, matahari terbit. Itu belum dihancurkan dan bersinar dengan cemerlang seperti sebelumnya. Namun, dalam kegelapan malam kemarin, pancaran bulan menjadi jauh lebih redup. Sepotong kecil telah dipotong, ini adalah kekuatan Master Sekte Abadi. Begitu pertempuran berdarah pecah, semuanya akan lenyap dari keberadaan. Awan merah pagi melepaskan kecemerlangan emas yang penuh dengan kekuatan hidup. Saat Shi Hao berdiri di atas platform tinggi dan juga menyerap energi ungu ini, hatinya berangsur-angsur menjadi jernih. Dunia ini masih ada di sini, dan alam semesta terus ada. Selama seseorang masih hidup, semua mimpi masih bisa dikejar. Matahari terbentang tinggi di udara. Tidak ada tanda-tanda kembalinya Dewa Willow, juga tidak ada pagoda kecil yang muncul. Namun, dia tidak bergerak dan dengan tenang berdiri di sana menunggu. Pertempuran besar telah lama berakhir, dan perdamaian telah dipulihkan di dunia ini. Seseorang dapat dengan jelas merasakan bahwa esensi spiritual telah menjadi sedikit lebih kaya, tetapi ada darah samar yang hanya bisa dirasakan oleh para pembudidaya. Ada raksasa yang mati. Esensi spiritual yang mereka lepaskan sebenarnya dapat menyehatkan wilayah gurun yang tak terbatas, menyebabkan kepadatan esensi spiritual meningkat tajam. Ini adalah hal yang benar-benar mengejutkan. Anda harus memahami bahwa wilayah gurun yang tak terbatas menutupi siapa yang tahu berapa ribu-ribu li. Itu luas dan tak terbatas. Akhirnya, pada sore hari, pagoda kecil itu muncul. Ada jejak yang tertinggal di sekujur tubuhnya. Ada luka hangus karena petir, luka dangkal dari energi pedang yang kacau, dan bekas luka bakar yang ditinggalkan oleh api Dao. Meskipun keadaannya saat ini agak mengerikan dan tidak dalam keadaan baik, itu sangat bersemangat dan gembira. Yang menggenggam tubuh artefakku kemungkinan besar akan jatuh. Dia tidak akan punya waktu bertahun-tahun lagi untuk hidup. Cepat atau lambat, aku akan memasuki alam yang lebih tinggi dan melenyapkannya. Pagoda kecil itu berkata dengan keras. Bagaimana dengan Dewa Willow? Shi Hao cukup khawatir. Dia belum melihatnya kembali. Setelah pertempuran, ia memperoleh beberapa berita penting dan pergi mencari kekuatan alam legendaris. Lagi pula, ada sesuatu yang baik yang terkubur di wilayah gurun ini. Siapa tahu, itu mungkin benar-benar mendapatkan sesuatu. Pagoda kecil itu agak iri. Namun, benda itu sepertinya tidak berguna untuk pagoda kecil itu. Meskipun tahu tentang itu, ia memilih untuk kembali dan tidak memperebutkannya. Berdasarkan apa yang dikatakan, ada seseorang di alam yang lebih tinggi yang akan muntah darah. Pertempuran kali ini benar-benar intens, dan banyak bintang di luar wilayah ini bahkan diretas. Baru kemudian mereka berhasil menemukan jejak kekuatan alam yang besar itu dengan susah payah. Pada akhirnya, ketika tiba saatnya, beberapa individu tidak punya pilihan selain kembali. Beberapa meninggal. Kekuatan besar abadi telah terombang-ambing, dan pasti akan ada ketidakstabilan besar di alam yang lebih tinggi. Selain itu, ada tokoh penting yang terluka parah dan hampir mati. Pagoda kecil itu senang dengan bencana mereka. Orang-orang yang bertarung dengan sengit secara alami adalah semua orang yang mendekati akhir mereka.
Mereka ingin berjuang dengan segala yang mereka harus perjuangkan untuk masa depan, kemungkinan jalan untuk hidup. Namun, itu benar-benar sangat kejam. Berapa banyak orang yang bisa menentang surga? Pada akhirnya, mereka harus membayar iuran mereka dengan darah dan vitalitas. Setelah bencana besar berlalu, semuanya tampak penuh vitalitas dan penuh dengan kekuatan hidup. Semua makhluk hidup berkembang, dan bahkan manusia memiliki perasaan bahwa energi internal mereka penuh. Saya melakukan perjalanan keluar wilayah ini. Ini benar-benar pemandangan yang tragis. Semua ahli dan dewa tertinggi ditangkap. Seorang wanita tua, orang gila, dan juga seorang Taois bertindak sangat kejam. Taois itu secara khusus membuat pagoda kecil itu terguncang. Dia benar-benar bertarung melawan Master Sekte Barat yang memiliki tubuh emas Zhang 6 di luar wilayah, dan sebagian besar bintang yang jatuh diretas oleh mereka. Shi Hao tercengang saat dia mendengarkan. Ketika dia menyaksikan langit malam sebelumnya, dia melihat meteor berjatuhan dan bintang-bintang tak berujung jatuh. Itu sebenarnya disebabkan oleh dua keberadaan yang menakutkan ini. Sayang sekali, para ahli yang melarikan diri keluar wilayah ini masih tidak dapat melarikan diri dari bencana, kata pagoda kecil itu. Bahkan Sekte Barat, Gunung Abadi, dan Sekte Mending Surga menderita serangan. Shi Hao agak tertarik dengan berita ini. Benar. Kecuali mereka cukup kuat di alam yang lebih tinggi dan Master Sekte lama mereka masih ada di sana, kebanyakan dari mereka secara langsung memiliki warisan mereka dihancurkan oleh yang lain. Pagoda kecil itu tersenyum sangat cerah. Itu terus berkedip dengan cahaya. Saat ini, wilayah gurun mungkin memiliki pembudidaya dari kekuatan besar ini yang tidak menyadari perubahan yang terjadi pada sekte mereka. Mungkin mereka masih berpikir klan mereka memancarkan teror ke seluruh dunia ini dan tidak ada yang bisa memprovokasi mereka. Kali ini, saya menderita, tetapi juga makmur. Tubuh asli saya telah terluka, tetapi saya juga menuai manfaat. Saya perlu memulihkan diri untuk jangka waktu tertentu, jadi jika tidak ada apa-apa, jangan ganggu saya. Setelah berbicara, pagoda kecil itu langsung terbang menuju kotak interspatial yang berharga. Shi Hao berdiri di tempatnya dan dengan tenang menatap ke langit malam, menghadap sinar matahari. Seluruh tubuhnya diselimuti cahaya yang menyilaukan. Dia berkata pada dirinya sendiri, kerugian yang diderita ketiga sekte tidak kecil, dan bahkan beberapa karakter tingkat leluhur lama mereka tertangkap. Mereka mungkin akan bertindak sedikit lebih jujur untuk sementara waktu. Kemudian, dia tertawa keras sebelum berjalan di luar istana kekaisaran. Stone Capital telah memberlakukan darurat militer sejak lama. Saat ini berkembang dengan kebisingan dan kegembiraan. Jenis teriakan ini kadang-kadang membuat orang lain merasa lelah, tetapi setelah mengalami bencana besar, itu malah membuat orang merasa lebih dekat dan lebih akrab. Shi Hao melihat sekeliling dan terus mengangguk. Ketika dia kembali ke istana kekaisaran, penyihir itu ada di depan pintunya, tersenyum sangat cerah seperti bunga. Dia lembut dan anggun, dan ada juga bagian yang mudah didekati padanya. Ada juga godaan untuk penampilannya yang tak tertandingi. Sepertinya kamu tersenyum agak bahagia. Apakah panen sekte pemutus langit sehebat itu? Shi Hao bertanya. Tidak buruk. Saya mendengar beberapa raksasa mati yang membuat saya cukup senang. Tempat-tempat itu akan diisi oleh saya di masa depan. Penyihir itu sangat kurang ajar, dan senyumnya sangat indah dan menyentuh. Matanya yang besar membentuk 2 bulan sabit. Shi Hao tersenyum. Dia benar-benar percaya diri, berani mengatakan apapun. Kenapa kau mencariku? Mungkinkah Anda ingin menggali perbendaharaan surgawi tertinggi? Shi Hao bertanya. Itu palsu. Itu menjerat raksasa yang membuatku merasa cukup baik. Dia terkikik. Dia melambaikan tinjunya,
dan rambutnya berkibar. Matanya berbinar dengan cara yang cerdas. Lalu kenapa kamu ada di sini? Shihao tersenyum dan bertanya. Jelas untuk proyek pengasuhan pria muda. Dia terkikik dan berkata. Senyum Shihao menjadi kaku. Dia benar-benar membenci istilah ini. Dia tidak akan mundur bahkan jika dia mati. Membuka tangannya, dia dengan paksa mengulurkannya keluar dan berkata, ayo, lihat. Anda bisa merasakan sendiri seberapa jauh saya telah diasuh. Penyihir itu seringan bulu, dan sosok genitnya tinggi dan lurus. Dengan membalik tubuhnya, awan ajaib muncul di bawahnya, membawanya ke atas dan menghindari lengannya. Sambil cemberut main-main, dia berkata, jangan berpikir untuk mengambil keuntungan dariku. Shihao tersenyum dan berkata, siapa sebenarnya yang memanfaatkan siapa? Tubuh saya dibuat oleh surga, dan itu adalah satu-satunya dari jenisnya di dunia. Jika kamu melewatkannya, jangan datang memohon padaku karena penyesalan nanti. Ya benar. Penyihir itu menatapnya dengan tatapan jijik dan memutar matanya. Dia dengan angkuh duduk di kursi naga dan berkata, saya membawa 2 berita, 1 baik, 1 buruk. Apa yang ingin kamu dengar dulu? Shihao tetap tenang dan membiarkannya mengatakan apa yang dia inginkan. Kalau begitu mari kita beri kabar buruk dulu. Ada masalah besar dengan Peri Yuchen, dan masalah besar pada saat itu. Penyihir memberitahunya dengan serius. Dan yang baik. Senyum Shihao tidak goyah sedikit pun. Apa yang baik adalah bahwa masalah ini sebenarnya adalah peluang bagi Anda. Yuchen sudah selesai, hahaha, penyihir itu cantik yang langka. Dia terlalu hidup, dan tawanya cukup tak terkendali. Apa sebenarnya yang kamu temukan? Shihao bertanya dengan cemberut. Kamu harus sedikit lebih berhati-hati. Mungkin ada kehendak ilahi khusus yang disegel di dalam lautan kesadarannya. Tunggu aku untuk menemukan sesuatu terlebih dahulu, dan kemudian kita akan menghadapinya bersama-sama. Senyum penyihir itu agak jahat saat dia berkata, gadis kecil Yuchen, kamu ingin melawanku? Kali ini, Anda kurang beruntung. Siapa yang peduli jika kamu memiliki hubungan dengan Dewi atau tidak? Dia datang dengan cepat, tetapi juga pergi dengan cepat. Dia memperingatkan Shihao lagi dan lagi untuk tidak terlalu menggerahkan, gadis kecil, itu untuk mencegah sesuatu yang tidak terduga terjadi. Itu tidak akan menjadi masalah lagi begitu dia kembali nanti. Shihao diam-diam menggelengkan kepalanya. Kemudian, dia pergi menemui Peri Yuchen. Dia memasuki taman bambu yang terisolasi. Di sini sangat damai, dan pemandangannya indah. Peri Yuchen tidak ternoda oleh setitik debu sekecil apapun, seolah-olah dia adalah bunga abadi yang mekar di dunia manusia. Aroma manis yang tercium indah dan mengharukan. Dia mengambil langkah dengan kakinya yang panjang dan ramping seperti batu giok dan mengambil inisiatif untuk membawakan secangkir teh. Wajahnya menunjukkan ekspresi damai, selalu membawa sikap tenang dan luar biasa. Shihao menatapnya. Setelah menjadi tawanan, dia selalu seperti ini. Dalam kedinginan, ada sifat pantang menyerah, serta jenis sikap acuh tak acuh, seolah-olah dia bukan milik dunia manusia. Yuchen, kapan kita harus pergi ke kamar pengantin? Sisi anak iblis Shihao muncul. Dia duduk di sana dengan senyum nakal untuk menyerang ketidakpedulian dan sikap acuh tak acuhnya. Pakaian putih salju Peri Yuchen menari-nari. Ekspresinya tetap tenang, tidak sedikit fluktuasi terlihat di wajahnya yang cantik, seolah-olah dia tidak memperhatikannya. Ayo, kenapa kita tidak jalan-jalan di luar saja? Shihao tertawa dan berkata. Dia berdiri dan meraih pinggang kecilnya yang cantik, membawanya ke pelukannya sebelum berjalan keluar dari kebun bambu. Peri Yuchen berjuang dan ekspresinya berubah. Jika mereka benar-benar berjalan bersama di depan mata semua orang,
bagaimana dia bisa menampilkan dirinya di masa depan. Untuk peri yang murni dan suci muncul bersama dengan yang lain, itu menakutkan untuk dipikirkan. Apa yang kamu takutkan? Aku ingin menyatakan hubungan kita ke seluruh dunia. Di masa depan, kita bisa bertindak adil dan terhormat, dan Anda juga tidak perlu bersembunyi di istana. Shi Hao tertawa dan berkata. Berbicara sampai saat ini, dia bahkan menggunakan jari kecantikan yang tak tertandingi di lengannya untuk menunjuk ke arah luar istana, berkata, semua orang akan tahu kehendakku. Yu Chen bingung. Dia berjuang keras. Lupakan saja, karena kamu tidak ingin mengungkapkannya, maka aku tidak akan memaksamu. Aku akan mandi dan berganti pakaian. Anda akan datang dan melayani saya. Ah! Peri Yu Chen berteriak ketakutan dan ketakutan. Pada akhirnya, dia kehilangan semua kepercayaan diri. Wajahnya tidak lagi menampilkan ekspresi sebelumnya, dan dia tidak bisa tetap tenang. Dia melihat pemuda di dalam sumber air panas yang jauh, dan setelah mengirim beberapa barang, dia mundur dalam keadaan menyesal. Hei, peri, kamu telah melihat bagian dari tubuhku. Ini tidak adil. Shi Hao berteriak dari kejauhan. Ketika dia mendengar kata-kata ini, Yu Chen melarikan diri secepat yang dia bisa. Rahasia macam apa yang sebenarnya dia sembunyikan? Shi Hao berkata pada dirinya sendiri. Dia dengan tenang menunggu informasi penyihir itu. Banyak hari berlalu berturut-turut, tetapi penyihir itu tidak menunjukkan dirinya. Pada akhirnya, sebenarnya ada seseorang dari Gunung Abadi di luar istana yang mencari audiensi. Shi Hao mengizinkannya masuk. Itu adalah pria paruh baya dengan aura yang agak bermartabat. Ini adalah sosok tingkat raja yang tidak lemah. Di tangannya ada dekrit emas yang berkilau cerah. Shi Hao duduk tegak tanpa bergerak saat dia melihat orang ini. Ini adalah keputusan Gunung Abadi. Seharusnya sudah diberikan kepadamu sejak lama, tetapi kami tidak dapat bertemu denganmu. Terimalah keputusan itu, kata pria paruh baya itu. Meskipun dia mengucapkan kata-kata ini, dia tidak menyampaikannya ke atas. Dia tidak menyerahkannya kepada penjaga kekaisaran. Shi Hao menatapnya dengan dingin dan berkata, apakah Anda meminta saya untuk secara pribadi menunjukkan rasa hormat dan menerima keputusan ini? Meskipun kata-katanya tenang, ada kekaguman yang luar biasa pada suaranya yang menciptakan suasana yang mengintimidasi. Itu membuat sosok tingkat raja ini bergetar dalam hati. Ketika dia memikirkan bagaimana 5 ahli tertinggi terbunuh, dia menekan amarahnya. Jika itu di masa lalu, keputusan Gunung Abadi akan menakuti dunia agar tunduk. Itu akan jauh lebih kuat daripada dekrit seorang kaisar manusia atau negara kuno. Siapa yang berani memperlakukannya dengan tidak hormat? Bahkan jika itu adalah kaisar manusia, mereka harus menunjukkan kesopanan. Namun, saat ini, batu kecil itu sepertinya tidak terlalu peduli sama sekali. Dia langsung membuat gerakan mencakar dan merebut dekrit itu. Mengharapkanku untuk sujud dan menerima derai ini, kamu benar-benar berani. Shi Hao berteriak keras. Dia tahu bahwa seseorang telah melakukan perjalanan ke ibu kota negara api sebelum bencana besar mulai membuatnya menerima keputusan ini. Pada saat itu, dia bersama Huo Ling-er dan beberapa lainnya di ibu kota obat, jadi dia tidak terlalu memperhatikannya. Kemudian, dia mendengar banyak omong kosong tentang bagaimana dia harus segera menerima keputusan itu, yang membuatnya semakin tidak memperhatikannya. Mereka hanya ingin mencari waktu untuk menyingkirkannya. Namun, setelah menundanya selama ini, seseorang datang mencarinya secara pribadi, dan baru sekarang dia melihat keputusan ini. Begitu dekrit itu dirilis, energi emas melonjak dan simbol menutupinya dengan rapat. Dao Agung bergema, dan semua jenis fenomena keberuntungan terjadi. Itu sangat mengejutkan. Setiap karakter di atasnya bersinar. Tentu saja,
yang paling penting adalah jejak yang bagus. Di dalam kemerahan yang cerah, ada kemegahan yang cemerlang. Ini melepaskan kekuatan yang kuat melalui kertas. Ini ditinggalkan oleh jejak ilahi gunung abadi. Shi Hao melepaskan tawa dingin dan menekan tekanan sebelum membacanya dengan cermat. Dia membuangnya ke samping dan tidak menunjukkan rasa hormat. Kamu, individu di bawah mengungkapkan kemarahan, tetapi dia masih menahannya. Anda? Apa kamu? Saya mendengar bahwa Anda memarahi saya beberapa kali untuk membuat saya menerima keputusan tersebut. Aku tidak memperhatikannya selama ini. Mengapa kamu datang untuk mengantarkannya sendiri hari ini? Shi Hao bertanya. Sosok raja di bawah menjadi diam. Dia juga tidak ingin datang, tetapi dia merasa jika dia tidak mengirimkannya ke batu kecil, maka dia akan mengabaikan pekerjaannya. Dia pasti sudah disalahkan oleh sekte karena tidak kompeten. Ini terutama berlaku untuk fakta bahwa ada ahli tertinggi yang mati di sini. Jika diselidiki secara mendalam, tidak mungkin dia bisa memisahkan diri dari bencana ini. Dia memutuskan bahwa lebih baik dia menyerahkan keputusan ini ke tangan batu kecil terlebih dahulu. Energi draconik melonjak, dan tekanan menghantam seperti langit, menyebabkan kaki sosok tingkat raja bergetar dan menjadi goyah. Dia jatuh ke tanah, merasa sangat ketakutan dalam hati. Dia bisa dengan jelas merasakan niat membunuh yang luar biasa dari pemuda itu. Akhirnya, niat membunuh itu mundur. Shi Hao membawa dekrit itu kembali ke tangannya dan dengan hati-hati membacanya. Dia menutup matanya untuk sementara waktu dan mulai berpikir dalam-dalam. Akhirnya, dia membuka matanya, melepaskan tatapan yang seperti dua garis kilat. Baiklah, aku akan mengunjungi Gunung Abadi dan mencari orang tuaku. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.